Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama wa waliyallahu subhanahu wa ta'ala jailani wa la rahim bagi jika mendengar masyhur wa ila wahi wa mustaqim wa hati sudah mengambil wa ila wahi jami'u kubur minal muslimin wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat khususan di Koreati desa bener. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahi ala kulli alhamdulillahi ala Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, izinkan orang mengucapkan hampura seageng-agengna untuk diri orang, keluarga orang, ke ibu-ibu sadayana jamaah, sekeluargana, saudarana, sing dihampura kesalahan, kehilafan kurang sekeluarga. Tibareto anjok ti ayeuna, anjok sugan, meskipun can terjadi sing kira-kira bisa dimaafkan dihampurannya bu. Jenuh khilaf, jenuh kesalahan, jenuh mungkin kalimat yang kurang pas, tindakan yang kurang pas sing dihampura seakan-akan. Begitu orang sadayana yang menghampura bokaya kesalahan, insya Allah orang sekeluarga hampura. Pada kesempatan perdana pertemuan kita pada awal Syawal, ya alhamdulillah, meskipun capek, meskipun mungkin masih lebaran, ayah masih lebaran, kue lebaran masih ayah itu hampura tidak bisa datang satu-satu ke imah karena kesibukan. Kue lebaran masih, berarti lebaran masih. Pada pertemuan kesempatan awal ini, semoga Allah menggolongkan orang sadayana menjadi jiwa yang suci, menjadi jiwa yang fitrah. Fitrah artinya suci, artinya kembali suci. Kenapa kembali suci? Karena setelah bulan Rajab orang sadayana didewasakan Isra Mi'raj, bulan Ruah orang sadayana didewasakan ke Gusti Allah, ingat ke kolot, ngadoakan ke kolot. Bulan puasa orang sadayana didewasakan ku Allah melalui puasana, tarawehna, zakat fitrahna, tadarus Al-Qur'anna. Dan di bulan Syawal ieu orang sadayana ayo orang jadikan amaliyah-amaliyah geus orang lakukan di bulan Ramadan, menjadikan hati orang jauh lebih sae, jauh lebih baik. Hawa nafsu orang sadayana semakin kalah, semakin dikendalikan. Nafsu apapun itu tidak hanya
nafsu untuk amarah, nafsu dendam, iri, dengki dan lain sebagainya. Tetapi tidak kalah penting adalah nafsu cinta terhadap dunia. Bukan berarti nggak boleh kerja, tidak, tetapi hati jangan sampai tertempeli setitik pun. Hati ulah sampai ayak sebiji sawi pun selain Allah dalam hati orang. Allah mengatakan tidak akan aku masukkan ke dalam surga lamun masih ayak sirik sebiji sawi. Tak ulangi, Allah tidak akan, Allah tidak akan memasukkan hambaku ke dalam surga lamun masih ayak sebiji sawi sirik. Emang sawi ayak biji nak? Oh ya, pas tukul apa pas naon? Kayak di daunnya itu ya. Waktu kembang, oh itu ada bijinya. Kirain teh, oh bijinya, nyawahna kan sawi langsung daun gitu ya. Ayak sebiji sawi ge urusan selain Allah di hati orang, cinta selain Allah di hati orang, eta moal bakal bisa masuk surga. Maka ayo orang satik-satik mah ngalangitkeun cinta orang sadayana kepada selain Allah di hati orang. Yang ada di hati orangnya eta cuma Gusti Allah. Maka kembali fitrah artinya hati orang kembali suci, tidak ada penyakit hati. Allah dosa, Allah pinerakaun. Pinerakaun teh naon teh? Pinerakaun sih kan? Pinerakaun. Allah api neraka di hati orang sadayana. Api neraka yang wujudnya adalah panasnya hati ketika melihat tetangganya sukses, panasnya hati ketika melihat naon orang lain lebih hebat, lebih berilmu, panasnya hati ketika diri kita tidak dihormati, tidak dihargai, panasnya hati ketika orang sadayana masih boga dendam. Aya nu masih nyimpen dendam. Aya nu masih nyimpen dendam ku Mas Vicky. Nyimpen naon dendam sih, mending nyimpen uangnya Bu ya. Nyimpen uang ke lamun geus numpuk bisa jeung umroh. Bisa jeung naon bae. Ketika hati kembali suci artinya hati sudah tidak lagi ada panasnya api neraka. Merasa dirinya berilmu, hebat, dirinya paling segalanya, itu termasuk masih panasnya api neraka di dalam hati. Di dia ayat yang namanya api neraka eta tidak hanya engke di akhirat, tetapi geus di ayeuna, geus aya api neraka nyaeta di dalam hati orang sadar ya, masih sok munculnya. Bahan bakarnya aya. Si A boga bahan bakar api neraka, si B apinya ker menyala-nyala. Maka ketika yang apinya menyala-nyala iya nyelomot tuh naonnya? Nyelomot itu siga bensin jeung api jadi langsung kebakar gitu.
Nah, eta lah. Itu tandanya hati orang masih ayak bahan bakar api neraka. Tetanggana sukses bisa beli kulkas 10, hati orang keselomot. Keselomot ya. Kudune kan lamun menang kulkas kan hati tiisnya, sing panas malah hati orang. Ya, itu artinya orang masih boga bahan bakar api neraka. Maka ibu-ibu, ayo kembali suci, artinya hati sudah tidak ada lagi panasnya api neraka. Geus eueuh dendam, eueuh kasewot, eueuh unek-unek, eueuh iri dengki, eueuh merasa paling segalanya. Itulah kita hilangkan. Kembali suci tingkatan lebih tinggi deui nyaeta suci bersih dalam artian hati orang geus eueuh Tuhan deui selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatanna deui. Lamun tadi kalau tingkatan bersih secara syariat, bajunya bersih, baru ya. Ya, beli baju baru, lebaran kan gitunya. Beli baju baru, beli baju yang bersih ya. Putih ya, rata-rata bajunya belinya putih, koko putih gitu ya. Eta kembali suci dalam artian syariat, badannya bersih, bajunya bersih. Dalam artian toriko, kembali sucinya eta hati suci dari segala panasnya api neraka. Dicek ya, masih aya pepanas ente di hati orang teh. Kesalaki masih aya pepanas. Pepanas sih naon ya Mas Wiki Mas ngomong Sunda sembarangan wae. Masih aya hawa panas jeung salaki masih aya. Ayeuna mah ge lamun geus selomot panas deui. Wong bahan bakarnya masih aya nya. Keselomot nyaho nya? Maksud orang keselomot nyaho nya? Ayeuna mah eueuh pepanas jeung salaki. Beda engke lamun geus keselomot deui. Mancing-mancing salakina. Mak. Jang nyienkeun goreng pisang. Gah. Nyieun sorangan, cung, mere duit henteu. Nah, eta artine slomot jeung bensin akur. Ya. Nyaho nggih Bu ya? Api jeung bensin akur akhirnya kebakar. Beda. Mak, panginyeunkeun goreng budin. Ya. Oke ya Pak, ditunggunya Pak gitu. Meskipun secapek apapun seorang istri dengan hati yang mulia, hati yang surga memadamkan panasnya api suami ya, sehingga suaminya yang pengen goreng budin bisa merasakan goreng budin yes. Tetapi jadi suami juga jangan sembarangan geus nyaho istrina capek enggak lihat situasi, pengennya cepet-cepet numpak, enggak ngerti. Nauzubillah min dzalik. Apalagi istrinya kerja ya, capek-capek minta untuk ngerti wayah guys. Itu berarti suaminya tidak pengertian. Maka dalam tingkatan toriko kembali suci fitri minal aizin wal faizin eta artina hati eueuh deui slomot-slomot eta bahan bakar eta geus eueuh nya. Lamun bapana erek marah lihatlah Allahna. Nu dideuleu urip hidup nu membuat bapakna bisa marah etanya eta Gusti Allah. Sehingga orang untuk jadi ikut panas, untuk jadi ikut keselomot, yang ada orang memadamkan bara api neraka dalam keluarga orang, sehingga hatinya selalu dalam keadaan surga.
Tingkatan secara hakikat Idul Fitri yaitu hati senantiasa bersih fitrah dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ingat, kembali membersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Geus henteu nyembah selain Gusti Allah. Henteu nyembah salaki geus eueuh nya. Geus henteu nyembah salaki geus. Maksudnya nyembah salaki kieu dalam hati muncul lamun teu salaki nu mere duit moal hirup aing. Lupa bahwa Allah sebenarnya yang berikan rezeki kepada suami, yang suami itu cuma sebagai lantaran saja. Ya. Masih aya perasaan gitu? Dibuang jauh-jauh nggih. Pasrah lillahi ta'ala. Biar apa? Biar tidak ada rasa cinta yang berlebih dalam hati kita kepada suami. Yang ada adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Mas Vicky kok malah ngajari nggak cinta suami sih gimana? Secara hati, secara hakikat. Secara syariat tetap wajib istri mencintai suami, suami mencintai istri secara syariat. Secara hakikatnya cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada Tuhan lain selain Allah. Kembali suci Tuhan uang, ya. Tuhan uang itu ciri orang menuhankan uangnya eta ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya lamun bisa ente keluar uang sedikit pun eta politikna. Lamun cek mumpuni teh politikna jalma kikir, jalma pelit, jalma medit, cek mumpuni tapi ya. Ngumpulkan uang sejenuk-jenukna lamun bisa ulah sampai keluar seperser pun. Ya, itu tanda hatinya cinta terhadap uang. Dipakai ente, dibelanjakan ente, disimpen. Capek kerja-kerja akhirnya naon? Dewekna gering dipakai untuk berobat. Ya. Dipakai untuk berobat habis. Uangnya habis, ya kan? Untuk ke rumah sakit, untuk ke tabib, untuk ke mantri. Uangnya habis, tidak sempat ngibadah, tidak sempat sedekah, tidak sempat zakat. Haknya fakir miskin anak yatim dimakan, ya. Sehingga apa? Itulah kondisi orang-orang yang merugi. Menumpuk harta, menumpuk harta, menumpuk harta. Tidak mau sedekah, zakat, infak secara rutin, maka Allah membersihkannya dengan cara kadang seperti itu. Maka sebelum orang dibersihkan ku Allah, maka bersihkan ti ayeuna. Ulun lain hakna fakir miskin, nu lain hakna urang nyaeta hakna fakir miskin, anak yatim, janda, ya. Terus kemudian orang-orang terlantar itu keluarkan. Lamun zakat ya 2,5%, kalau sedekah semampunya, tidak ada batasan. Dengan cara itu engkau tidak akan dihukumi oleh Allah cinta terhadap harta, aman. Ya. Kalau engkau masih terus-terusan memegang hartamu dalam hatimu, berarti engkau masih menuhankan harta. Masih ada Tuhan selain Gusti Allah. Berarti hatinya belum kembali fitri. Idul Fitrinya belum jalan. Tuhan selain uang, apalagi Tuhan dirinya sendiri. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, merasa paling dihargai, dihormati. Itu tanda bahwa dirinya hati menuhankan ruhnya, menuhankan otaknya, menuhankan jabatannya. Berarti masih ada Tuhan selain Allah dalam hatinya. Meskipun dirinya ibadah 1000 tahun pun, tetapi hatinya masih keadaan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu, kembali suci tadi apa syariat? Berarti bajunya baru ya. Sudah semua baju baru?
Udah, nungges minimal bajunya bersih, dicuci, disetrika ya. Artinya fitri secara syariat berarti bajunya baru. Fitri suci secara tarekat, hati bersih dari penyakit hati, bersih dari api neraka, pepanas. Ya, sing selamat-selamat tadi geus eueuh, ya. Kemarin geus sungkem ke salaki geus ulah di selamat deui nya. Sing redam ya. Sing naon? Bensinnya diganti cai surga. Bensinnya di hati orang teh diganti cai surga. Allah menghadapkan saudara yang nyebelin, Allah menghadapkan saudara yang sewa, Allah menghadapkan saudara yang jahil, Allah menghadapkan saudara yang berlaku semena-mena kepada kita, hati tetap harus adem, tetap harus adem. Jangan sampai orang ikut-ikutan kaslomot. Biarkan. Karena apa? Itu semua sejatinya Allah yang memerankan, Allah yang membuat semua orang itu berlaku seperti itu kepada kita. Hati harus tetap melihat Allahnya dalam peran apapun di dunia ini. Tingkatan yang ketiga saya ulangi, yaitu fitri dalam kacamata hakikat, yaitu hati suci dari segala Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan jin geus eueuh. Tuhan jin masih aya di hati? Eueuh. Tuhan jin artinya kita takut terhadap jin. Ya, takut. Padahal Bu, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, akan aku jadikan khalifah di dunia ini, yaitu pemimpin. Berarti manusia itu pemimpin. Ya. Derajatnya luwih dhuwur. Ya. Derajatnya lebih dhuwur. Lebih dhuwur itu nyawa teu? Derajatnya lebih luhur daripada jin. Ya. Tetapi kenapa kebanyakan manusia takut sama jin? Kenapa? Kenapa manusia takut sama jin? Ya. Padahal manusia itu khalifah, pemimpin di dunia ini, di bumi ini. Kok malah takut sama yang selain pemimpin di dunia, yaitu jin. Berarti iman kita saking tipisnya, tidak merasa memiliki Allah. Sieun engke lamun jin nyambet ya. Jinnya nyambet sih naon dia? Jinnya teh usil, jahil ya. Selama orang teh ngejailan, eta jin teh moal ngejailan ke orang teh. Ya. Tidak mungkin. Maka kita ke jin pun juga harus berlaku akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tetapi bukan berarti takut. Ya, contoh berakhlak kepada jin itu contohnya seperti ini. Masuk rumah, assalamualaikum. Karena di dalam rumah kita itu penghuninya tidak hanya manusia, ada semut, ada nyamuk, ayak jin ke ongkoh ayak. Maka akhlak kita ketika masuk rumah, Rasulullah mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun orang tente tok 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 paket gitu. Aya nama gitu ya, paket gitu. Terus yang kedua, akhlak kepada jin nyaeta masuk contoh kuburan salam ya, sing kira-kira melewati jalan yang sedikit merinding ya sing salam ya. Karena kita berdampingan dengan makhluk Allah yang kan aran jin, maka kita juga harus berlaku baik kepada jin. Tetapi nggak boleh takut Bu, karena derajat manusia eta luwih alus, luwih sempurna kata Allah. Kira-kira manusia itu boga awaknya kok badan, jasad, jin boga ente lin, karena Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk sempurna. Ya. Maka banyak jin itu yang iri kepada manusia. Eta jalma kasep ya, eta jalma gelis ya.
orang ulah sampai ya sien di jailan kucing. Selama iman orang kuat, iman kita kuat kepada Allah, yakin dan kita berakhlakul karimah, insya Allah Allah tidak akan menggerakkan jin untuk mengganggu kita semua, tidak akan. Karena jin eta tugasnya membisikkan, menakut-nakuti orang. Ya. Mulai ayeuna ulah sampai nyembah jin deui nya Bu. Ya. Artinya ulah sieun ke jin. Ulah ngawulo, ulah ngabdi, ulah sampai membuat perjanjian kepada jin. Nauzubillah min resikona 7 keturunan. Resikona 7 keturunan. Kenapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah? Karena ikatan perjanjian eta, baik melalui perantara sang dukun maupun langsung kepada jin. Ya. Itu harus diwaspadai. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal harus bertobat dulu, diselesaikan dulu perjanjiannya, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan apalagi selain Allah dalam hati kita? Banyak. Tuhan ilmu ya, banyak orang yang merasa paling benar, paling pintar, merasa memiliki ilmu. Bu, lamun ngaji syariat, ngaji sekolah SD, SMP, SMA, ngaji syariat ya, itu menjadikan orang itu lebih pintar, menjadi semakin pintar. Kalau ngaji siga kieu babakan hati, ngaji hakikat makrifat, justru menjadikan diri jenengan semakin bodoh di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa semakin bodoh? Karena tidak boleh ada pengakuan aing nu berilmu, bener nggih? Maka ngaji siga kieu justru menjadikan orang semakin pinter, justru semakin bodoh goblok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai malah memiliki ilmu, merasa memiliki ilmu, aing mah geus ngaji hakikat makrifat. Menjadikan dirinya sombong. Justru dengan ilmu yang digelar babakan hati ini menjadikan dirimu merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah sang pemilik ilmu, sang pemilik ilmu yang ilmunya tidak ada bandingannya dengan apapun. Selain Tuhan Allah, apalagi Tuhan ilmu, Tuhan uang tadi sudah ya. Ternyata banyak banget ya Tuhan kita ya. Allah kita banyak ya. Sebelum orang bertauhid, Allah orang teh jenuk. Ingat-ingat kata saya ini. Sebelum orang tersinari cahaya tauhid, Allah orang sadayana teh jenuk. Allah duit, nggih. Allah sawah, nggih. Allah jabatan, Allah suami, Allah anak, Allah pintar, Allah hebat, kehebatan. Nah, itu semua dibuang jauh-jauh. Dibuang jauh-jauh. Yang ada adalah murni Allah yang laisa kamislihi, yang hidup di dalam hidup, yang menghidupi, meliputi semua alam semesta ini, yang menggerakkan, yang meliputi, yang mandegani semua alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Eta Tuhan urang sadayana. Kembali suci berarti hatinya semakin bermakrifat kepada Gusti Allah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk bab hari kiamat. Ini sebagai pengantar tentang hakikat Idul Fitri, yaitu tadi secara syariat bajunya baru ya, berlomba-lomba beli baju baru, padahal sing dimaksud Gusti Allah lain eta. Sing dimaksud Gusti Allah hatinya jauh dari penyakit hati, bersih dari neraka, api neraka. Ayak pepanas padamkan, ayak panas hati padamkan dengan istighfar. Eta kudu hati selalu sadar, hati selalu sadar. Yang ketiga bersih, yaitu dari Tuhan-Tuhan selain Gusti Allah. Eta. Insyaallah minggu depan kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab hari kiamat. Ayat laguna ya, Roma Irama. Hari kiamat
hari yang menghancurkan umat ya. Sebagai pengantar saya akan bacakan tentang surat Al-An'am ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad hasyiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya khasratana 'ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sha'a ma yazidun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Mari kita dengarkan artinya. Sungguh rugi sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sungguh rugi jalma-jalma nu teu hayang ketemu Gusti Allah di dunia maupun di akhirat. Sungguh rugi jalma-jalma nu teu hayang mempelajari ilmu makrifat Gusti Allah. Hayangna syariat wae ngomongna makrifat itu ilmu sesat, padahal ilmu makrifat adalah ilmu mengenal Allah. Bagaimana dikatakan sesat mengenal Allah? Lucu ya. Maka sungguh rugi orang-orang nu teu hayang ketemu Gusti Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, sehingga lamun geus engke kiamat datang secara tiba-tiba sih naon Sundana? Ujuk-ujuk harwa jeung Jawa. Sehingga lamun engke kiamat anjok secara tiba-tiba, anjoknya datang ya, bener ya. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami. Alangkah gedena hanjakal urang teh gitu ya. Tuh, Bu. Alangkah gedena hanjakal urang terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, terhadap kelalaian orang tentang kiamat itu. Untuk percaya tadina teh lamun ke bakal aya hari kiamat, aya alam barzah, alam kubur itu alam barzah, aya kematian. Urang teh lamun geus paeh yang geus siga peguk ya, tinggal dikubur we sok dimeni wae ya. Ulah sampai buka pemikiran seperti itu. Ya bener, badan jasad ini lamun geus paeh dikubur, tetapi ruhnya mempertanggungjawabkan ke alam barzah. Alam barzah encan erep dosana asup ke alam akhirat atau alam neraka atau alam surga melalui hari kiamat. Hari kiamat nyawa, hari kiamat eta berakhirnya kesenangan dunia, berakhirnya alam dunia yang seneng-seneng nyari duit, ngumpul ke duit, dituhankan sawahnya semua. Kudu inget engke bakal ngalami dina kiamat, baik kiamat letik maupun kiamat gede. Kiamat letik naon? Sawahna palit eta kiamat letik. Kiamat gede naon? Sukan lamun sedunia alam semesta dihancurkan ku Gusti Allah, sing wujudnya dohir eta dihancurkan Gusti Allah. Bumi, gunung ya, bulan, matahari eta dieuweuhkan ku Gusti Allah. Yang ada adalah alam kelanggengan, yaitu alam akhirat. Iklan. Bu, maka kudu inget
Iman yang kelimanya eta iman kepada hari kiamat. Boleh nyari uang sebanyak-banyaknya, boleh, wajib, kudu. Tetapi hati kudu eling ayak saatna hari kiamat, ya. Kiamat letik naon deui? Paeh, ya. Ayak sedulur nu paeh, urang nu paeh eta arane kiamat letik. Kehilangan duit, musibah naon wae di dunia eta arane kiamat letik. Kiamat sugro, kiamat gede arane kiamat kubro. Orang kudu sadar. Lanjut, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungna. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu, hanjakal aing teh bareto teu percaya aya hari kiamat. Maka orang teu istighfar, orang teu salat, orang teu zakat, orang teu naik haji, ya. Sehingga eta jalma memikul dosa-dosa di atas punggung, nah dibawa ke hari kiamat, ya. Akhirnya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia iya, ya, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Apakah maneh teu nyaho gitu. Cek Allah teh saking kebangetan nek, ya. Kebangetan jalma-jalma teh ngirana hidup di dunia ieu langgeng, ya. Macul seporetna seolah-olah moal paeh, ya. Bener nggih? Neangan duit sehebat-hebatna seolah-olah orang moal tua, moal tuwek, akhirnya mate. Seolah-olah teu inget siga kitu, ya. Seolah-olah hati orang sadayana tersilokan lamun engke sukan ke orang moal paeh, moal kiamat. Maka kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Tetapi negeri akhirat sukan yang luwih abadi itu luwih alus kepada bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang enggak bertakwa, siksaan, ya. Nauzubillah ini dari itu Bu, sebagai pengantar. Kuncinya adalah hati orang ayu sadayana sing iman kepada hari kiamat. Hari kiamat letik naon? Kematian, ya. Saan untuk percaya paeh? Saan untuk percaya bakal paeh? Percaya lin? Iya, yang geus eta heula we kiamat nu eta heula. Kiamat suka nu gede belum tentu orang teh ngalamannya, ya. Mungkin anak keturunan orang, mungkin incu, mungkin cicit, mungkin sampai 7 keturunan kakarak undang teh nyaho, ya. Iraha teh wong cek Rasulullah teh urusan kiamat itu hanya Allah nu nyaho. Rasulullah teh disuruh ulah nyaho, ya. Untuk nyaho Rasulullah ke. Apalagi orang iraha erek pae nyaho, henteu iraha erek sawahna palit nyaho, iraha erek kandangnya erek rubuh nyaho, henteu nyaho orang teh bakal kandangna rubuh henteu. Eta arana orang teh tidak berkuasa atas apapun, sing berkuasa ngerobohkan kandang eta Gusti Allah. Nyaho aya bajegal angin ribut kamari nyaho, saha nu geus nyaho eta arane mesti ngomongna lamun geus kejadian. Kamari mah sebenarnya urang geus mimpi, ya. Bakal kieu-kieu ngomong kayak lamun can kejadian ulah setelah kejadian gitu, ya. Ya sok lucu jelema teh, sok ngayak-ngayak, ngada-ngada gitu. Ya, Rasulullah teh nyaho kapan erek kiamat, kapan erek cilaka, ya, kapan erek naon bae, ya. Eta teh nyaho. Maka ibu-ibu, hari kiamat eta berakhirnya kesenangan dunia. Kehilangan
boga sawah resep lin. Ketika dipalitkan berarti kesenangan memiliki sawah akhirnya lengit. Boga duit jenuk seneng. Ketika di kiamat Gusti Allah dibikin rugi, eta artinya Allah mencabut kesenangan dunia. Maka sebelum kita mengalami kiamat yang sejati itu, hati harus menghindari dari yang namanya cinta terhadap dunia. Itu biar tidak stres, biar tidak kajidak. Sawah palit kajidak stresna, karena cintanya terlalu kajidak. Mas Fikih heueuh teu boga sawah, bisa ngomong gitu ya. Iya, urang nu sawah nu gigireun sungai erek teu sedih kumaha Mas Fikih ya, erek panen ya. Kemarin kebanjiran ya Allah. Keur dipoe ge parena belet kabeh. Ya Allah, tak pegang hiji kempos parena deung ya kumaha ge madangna deung. Ya Allah. Ya, makana eta Allahu Akbar. Eta arane kiamat tetapi kiamat letik eta moal menjadikan orang tersiksa lamun orang untuk cinta terhadap dunia. Pasrah lillahi ta'ala. Erek dijieun parena alus, alhamdulillah. Erek dijieun parena kena belet, inna lillah. Sabar ya deng ya. Sabar nggih? Iya. Masih menang seberapa kintal? Hati tetap adem ayem. Moal untuk makan teh moal. Gusti Allah teh geus jamin ya. Nah gitu. Ya, disyukuri masih aya, Teteh Iroh masih aya, Budayat masih aya ya. Budona masih aya, kabeh ibu-ibu masih aya. Ibarat urang ge teteh urang teu boga beras ngutang heulanya kajen ya. Sampai ayeuna orang masih poho aya utang nuntan dibayar ternyata. Pipi tadi ngingetin, "Mas, gini eta kemari ke dituncan dibayar apa heueuh?" Wah, sukan beberesannya ya. Ayeuna mah can nyokot duit. Enakna rumahna deket Teteh Iroh teh eta ya. Meskipun teu boga beas tetap bisa ngutang. Ibu kan punya sawah ya. Ya, sedih ya, parekna tinggal saeutik. Urang kan teu boga sawah, ngutang beras ge ya, ngutang deng. Leuwih parah saha? Leuwih parah aing apa indeng ya. Teu boga sawah, beas ge ngutang. Allahu Akbar. Sing penting beteng tetep sebeh ya. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Jal. Allah mendatangkan kiamat berupa sakit, repot Bu, repot wes. Wes bukan makrifat lagi tetapi makrepot. Ya, wes bukan makrifat lagi tapi makrepot pokoknya wes. Makrepet sampai aneh. Wes repot. Maka kiamat itu akan menjadikan dirimu surga ketika hati melihat Allahnya. Diberek padi yang kena belet kebanjiran Allah ya, hati mengatakan Allah. Diberek gering hati mengatakan Allah. Yang memberikan sakit Allah, yang menyehatkan Allah. Itu semua dah, karena sudah jam 5 saatnya orang balik ke iman. Dah, pertemuan yang akan datang kita pertajam deui babakan kiamat ya. Babakan kiamat. Ibu-ibu, orang pesen ulah kiamat heula. Ulah pae heula sebelum orang hayang ketemu Gusti Allah. Sebelum orang betul-betul Tuhanna nyaeta ungkul Gusti Allah. Ulah kiamat heula nya, ulah sampai hati paeh heula. Ulah sampai orang paeh. Sebelum hati kita hanya betul-betul Tuhane nyaeta Gusti
Allah. Dah. Ada lagi? Ini pendapatan atas selama 91 dari totalnya 1.542. Subhanallah, sudah setengah ya. Allahu Akbar. Kita sudah hampir 9 bulan apa ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 9 bulan. Lamun bayi teh geus erek lahiran. Ibu-ibu teh lamun ibarat bayi geus erek bijil. Artina geus erek bijil takwana kepada Gusti Allah. Geus erek bijil, oh iya Tuhan aing teh ieu geus mulai kadeuleu. Ya. Lamun geus bijil geus lahir mulai ngurep dulu ya. Ngurep berangkang kakara bisa lempang. Eta gambaran urang ngaji teh geus 9 bulan. Diibaratkeun geus erek lahiran. Ya, geus erek paham maksudnya teh ulah seuri ya. Geus erek mulai paham. Erek mulai paham kumaha ditembongke kakara bab masalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah ge anjok ayeuna encan tutup. Ya, urang geus jauh bab syahadatnya. Iya eta ke kakara berupa segumpal darah encan bayi-bayi acan ya. Eta tembong. Ya. Kemari geus erek sampai salat sama Allah diendek keguguran deui. Dimulai dari ti awal syahadat deui. Kitu we sampai ayeuna kakara syahadat deui. Allahu Akbar. Memang luwih angel ya. Babat tanah tembong itu luwih angel. Luwih angel. Godaannya jauh lebih besar. Ya. Jalan ke dakwah ke sana pun ya sulit ya. Harus berangkat malam, jalannya rusak, pulang malam ya. Pulang mesti jam 12, jam setengah 1 ya. Jadi lebih sulit godaannya. Hah? Malam dari jam Isya sampai jam 11 itu baru selesai pengajian. Kenapa lama? Karena pengisinya 3, Pak Lurah, Pak Taskam, sama saya. Saya biasanya terakhiran. Masing-masing orang katakanlah jam setengah, berarti 3 orang itu pengajian. Bayangin aja dari setengah 8 sampai jam 11 mereka kuat duduk selama itu. Dari setengah 8 sampai setengah 11 itu kuat tuh jamaah di sana itu. Saya juga herannya di situ. Cuman eta kakak erek sampai terakhir itu sampai takbiratul ihram bab salat ya, rukun Islam kedua diulang deui ya. Kudu diulang deui. Beda naon? Beda keguguran. Ya, lawas vakum ya. Kudu diulang deui. Makanya orang ulah sampai vakum. Lamun sekali vakum suwe, tak ulang deui dari awal. Ya, resikonya eta. Kenapa? Lamun teu diulang deui mesti poho. Makanya kuncina orang ulah sampai bolong suwe-suwe. Ya, buat bolongnya seminggu masih aman lah ya. Masih wajar. Tapi nek bolongnya wis sampai 3 bulan itu ditembong sampai 3 bulan. Jamaah-jamaah mungkin geus teu nyambung deui, erek ngomong dilanjutkeun geus teu nyambung. Diulang deui akhirna. Nah eta. Lamun di ditu teh jalma 50. Ya, ibu-ibuna ya rajin, bapak-bapakna rajin jalma 50. Dari setengah 8 sampai setengah 11. Termasuk kemarin pas puasa ge kuat ya dari setengah 8 sampai setengah 11 ibu-ibuna kuat. Ya itu cuman kadang Allah itu membuka kerannya, ditutup deui, dibuka deui, tutup deui gitu. Makanya di dieu teh geus erek lahiran. Geus 9 bulan artinya geus sekedeng deui nunggu waktuna lahiran. Ya, lahiranna irham Mas Wiki sukan lamun geus bulan besar. Artinya naon hati orang tergugah untuk ngeluarkan harta yang itulah gaplei, gondeli untuk cinta terhadap Allah Subhanahu harta itu nggak play sebenarnya Pak, pujian Bu. Nggak play itu gondeli agar kita tidak bertuhan Allah. Semakin engkau tidak mencintai harta, semakin engkau dekat dengan Allah. Buktiin aja. Semakin engkau tidak mencintai, semakin dekat dengan Allah. Maka lahirna insya Allah hari itu napon kalau lahiran tuh HPL, hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahirnya yaitu pas tepat di bulan besar esok. Saya harapkan jenengan semakin fitrah ya. Karena bayi yang lahir itu adalah fitrah.
Kullu mauludin yuladun fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Aina kan suci, besok lahir kembali suci seperti bayi baru lahir. Semakin paham urusan hati ya, semakin paham menghadapi suami ya, semakin paham menghadapi umat, masyarakat, semakin paham ya. Semakin paham menghadapi anak, semakin paham menghadapi orang tua, mertua terutama ya. Ingat, mertua itu adalah orang tua kita. Ulah dibeda-beda. Yang saya lihat di daerah sekitar Sadayu sampai sini itu ke mertua ya mertua. Ipar ya ipar. Ya. Mertua yang mertua alias orang lain. Padahal Allah mengatakan ketika engkau menikah, jangan hanya menikah secara zahir, tetapi batin juga harus ikut menikah dengan istrimu. Hati juga harus menikah batinnya. Sing klik dengan orang tuanya ya harus menikah batinnya. Ya. Sama-sama dianggap seperti ibu kandung. Ya. Berat ya? Berat menganggap mertua seperti orang tua kandung itu berat loh. Enggak gampang ya. Pasti dibedakan. Etake orang tua sejen. Ulah gitu ya Bu ya. Ya. Gematina orang kepada mertua etak kudu haruwa baik gemati orang kepada orang tua kandung. Kumaha gemati ke mertua ke ibu kandung ke ente gemati. Nauzubillah min dzalik. Gitu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.